Hari ini kita akan bongkar pertanyaan mendasar. Kenapa sih cara kita belajar itu begini? Pernah nggak sih, kamu bertanya-tanya kenapa kita belajar materi A bukan B? Dan kenapa caranya begitu? Oke, kita akan bahas apa itu filsafat pendidikan, tujuannya, asumsinya, sampai isi kurikulumnya. Pertama-tama, ini bukan soal bikin teori pendidikan baru dari nol ya, tapi lebih ke analisis. Jadi, tugasnya itu menganalisis dan menguji secara kritis teori-teori pendidikan yang sudah ada. Ibaratnya nih, filsafat pendidikan itu detektif ide. Selalu nanya kenapa di balik semua yang terjadi di kelas. Nah, ini pertanyaan besarnya. Sebenarnya apa sih tujuan akhir dari pendidikan itu? Setiap teori itu pasti punya bayangan soal seperti apa sih orang terdidik yang ideal itu. Tapi kita perlu bedain nih antara sasaran dan tujuan. Keduanya sering banget ketukar. Singkatnya, sasaran itu untuk pengembangan diri. Kalau tujuan, untuk mencetak pekerja bagi masyarakat. Nah, yang menarik lagi adalah asumsi tentang siswanya sendiri, si bahan mentah pendidikan ini. Umumnya ada dua pandangan besar, siswa itu dianggap seperti mesin atau seperti tanaman yang tumbuh. Pandangan mekanistik melihat guru mengisi pengetahuan ke siswa biar hasilnya sesuai target. Kalau yang organik, guru itu fasilitator. Tugasnya menyiram potensi yang sudah ada dalam diri siswa. Lanjut ke isinya. Kenapa sih kita harus belajar mata pelajaran tertentu dan bukan yang lain? Pasti ada alasannya kan kenapa misalnya sains dianggap lebih penting diajarkan daripada pelajaran lain? Biasanya, alasannya jatuh ke salah satu dari tiga ini. Karena berguna, melatih nalar, atau meneruskan budaya. Dan alasan-alasan inilah yang menentukan kenapa kamu dulu belajar matematika, sejarah, dan lainnya di sekolah. Oke, kita udah lihat tujuannya, asumsinya, dan isinya. Terus gimana semua itu nyambung di kelas? Intinya, semua yang guru-guru lakukan di kelas, sadar atau tidak, itu ada landasan teorinya. Seperti kata T.W. Moore, bukan praktik yang melahirkan teori, tapi justru teori yang mendasari praktek. Memilih metode kerja kelompok ketimbang ceramah, itu keputusan filosofis loh. Ada asumsi di baliknya. Jadi poin kuncinya, pendidikan itu nggak pernah netral. Selalu ada filsafat yang jadi pemandunya. Nah, dengan kacamata baru ini, coba deh perhatikan. Filsafat apa yang kamu lihat di sekitarmu?